Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di tengah kesibukan kita, Allah masih bukakan hati kita sehingga ringan langkah kita menuju masjid. Semoga apa-apa yang diberikan nikmat Allah kepada kita ini kita bawa mendekat kepada Allah dan kita akan mendapatkan keajaiban sehingga kita semakin taat kepada Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan lisan kita yang berselawat Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah nantinya di akhirat untuk memberikan kita syafaat. Dan hati berpesan wasiat kepada diri sendiri dan kita semua untuk selalu menjadikan diri kita ini untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Surat At-Taubah ayat 113 tadi di dalam kitab memetik pesan moral dari turunnya ayat Al-Quran karya Dr. Muhammad Khirzi. Betul kata Rasulullah, agamamu mengikut agama kawanmu, maka hati-hatilah dengan siapa engkau berkawan. Banyak orang mengatakan kita tidak boleh pilih-pilih kawan, tapi kalau kata Ali radhiyallahu wajah, pilihlah teman yang apabila kau dekat dengannya bertambah imanmu kepada Allah. Karena pengaruhnya memang sangat besar. Rasulullah SAW dulu bekerja sebagai pengembala kambing. Sewaktu Rasulullah mengembala kambing itu bertemanlah dengan pengembala-pengembala lain. Dan pengembala lainnya ini memberi pengaruh buruk kepada Rasulullah. Ajakan mereka itu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kau tidak ada pernah nonton acara hari-hari di Mekah, penarian cantik, bagus-bagus. Kalau kau mau nonton, biar kami jaga kambing. Itu yang dipengaruhi oleh kawan-kawan Rasulullah ketika mengembala. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya. Kata Rasulullah, kalian jaga kambing aku akan pergi nonton acara itu. Tapi Allah menjaga Rasulullah belum sampai ke acara tarian itu. Allah berikan Rasulullah rasa kantuk yang teramat sangat, sehingga tertidur belum sampai ke tempat tujuan. Besoknya Rasulullah balik begitu kawan-kawannya. Ditanya oleh kawan-kawannya, bagus kan Muhammad yang kau lihat semalam? Kata Rasulullah, tak jadi menonton, aku tertidur. Coba ulang sekali lagi Muhammad, biar kami jaga kami. Rasulullah pergi kembali. Dan sekali lagi Allah jaga Rasulullah, dikantukkan matanya. Akhirnya tidak jadi lagi nonton. Sejak itulah Rasulullah memutuskan untuk berhenti mengembala kambing karena pengaruh kawan buruk kepada diri. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti kita ini, kadang kita sudah baik-baik, sudah berusaha untuk taat ibadah, sudah baik, dapat kawan yang salah, terikut kita ini. Karena memang rentan kita ini mengikuti orang yang dekat dengan kita. Jadi ingat pula kita kisah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Abu Thalib ini sangat sayang kepada Rasulullah.
bersama Rasulullah, sampai mencarikan Rasulullah kerja sebagai pengembala kambing, berhenti mengembala kambing. Rasulullah menjaga kios Abu Thalib di Mekah, kemudian berdagang dengan Khadijah. Rasulullah ini juga masih bersama Abu Thalib sampai menikah. Setelah itu orang Quraisy datang di saat Islam awal-awal, datang orang Quraisy kepada Abu Thalib, tolong kasih tahu sama keponakan kalau itu berhenti dia mendakwahkan Islam. Kalau dia berhenti mendakwahkan Islam, kalau dia mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Kalau dia mau harta, kami bersedia mengumpulkan harta-harta terbaik. Kalau dia mau wanita, dia tinggal tunjuk wanita seperti apa dia mau. Abu Thalib coba datang ke Rasulullah Muhammad, ada tawaran untukmu. Kalau kau mau berhenti mendakwahkan Islam ini, kau mau jadi raja, diangkat jadi raja. Kau mau harta, diberikan harta. Kau mau wanita, dikasih wanita. Saat itu Rasulullah tak marah. Jangankan semua itu paman, diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah. Karena Abu Thalib melihat kesungguhan Rasulullah, maka kata Abu Thalib, silakan kau berdakwah, aku berada di belakang. Dan akhirnya Abu Thalib menerima risiko dari orang-orang Quraisy. Seluruh keluarga Bani Hashim diboikot. Tidak boleh ada hubungan dagang, tidak boleh ada hubungan pernikahan, tidak boleh menyalurkan makanan, berjual beli, pokoknya semua dilarang soal muamalah. Hingga Abu Thalib dan Rasulullah serta keluarga besar Bani Hashim kelaparan. Sampai anak Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan oleh anak Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Jadi memang ketika orang dalam keadaan baik, cobaan itu pasti banyak. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada Ali, apakah kau mencintai Ali? Ya Rasulullah. Kalau kau mencintai aku, kau harus bersiap-siap menerima kefakiran seperti air bah yang kencang mengalir. Nah itulah ketika kita sudah memahami Islam, begitu ada uang kita mesti sedekah. Begitu kita ada, tapi uang pas-pasan, ada saudara kita yang dibutuhkan, kita kasih. Jadi memang berat. Jadi Islam ini tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, penuhnya rumah sakit di Pekanbaru ini sudah menjadi indikasi bahwa banyak orang yang pelit di Pekanbaru. Karena pendapatan besar yang dijadikan untuk keadilan itu hanya kecil saja. Tapi kalau kita lihat rumah sakit di Mekah dan di Madinah rata-rata kosong, tidak ada pasien. Dokter banyak yang mengusulkan. Jadi ketika ditanya masyarakat sana, kenapa rumah sakit di sini sepi? Kami kalau sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasul, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kami sedekah jadi lebih besar daripada biasa. Nah sementara kita di Indonesia ini banyak yang suka sobek sendiri. Ada uang berangkat umroh sendiri juga, ada besok uang lagi berangkat umroh lagi, keluarganya susah, tidak mau dia bantu. Nah, jadi banyak orang di Indonesia ini suka sobek sendiri. Tapi kalau yang di Bojongkoneng, saya yakin itu bahagia. Dia mengumrohkan 2 RT sekaligus berapa ratus orang. Jadi Islam ini memang berduit dia harus berarti untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi waktu saya rumah sakit penuh di Pekanbaru, indikasinya ada ke sana, dan itu boleh kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita mungkin untuk angsuran mobil oke, beli iPhone oke, tapi ketika kita sedekah berapa sih yang kita masukkan ke dari uang? Kadang salah, jangan masuknya jangan isi 5.000 itu masuk 50 lama, sampai keluar masjid itu dia nyesal betul dia rasa ketika dia bersedekah. Jadi ini berat-beratnya menjadi orang yang beragama Islam itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Sementara kita ini selalu mengejar kekayaan itu lebih ke diri kita sendiri. Dan kita ambil contoh lah orang yang gila kerja, orang Jepang sekarang ini ternyata bunuh diri tertinggi nomor 1 di dunia Jepang. Jepang terkenal tidak mengenal agama karena dianggap sebagai penghambat. Akhirnya mereka tidak mau menikah karena kalau beranak itu beban. Bulan Februari 2023 pemerintah sudah menyita rumah kosong tanpa ahli waris itu sudah 9 juta unit dan angka yang sedikit karena tidak ada lagi orang yang menikah. Sampai DTK tinggal 2 orang. Jadi ketika orang terlalu menuhankan dunia ini,
hanya kebahagiaan hakiki yang hilang dari dunia. Tapi kalau ketika kita mencari dunia tapi untuk bermanfaat untuk orang lain, memang mungkin di sisi lain kita dianggap orang bodoh, tetapi ada kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan. Dan itu hanya bisa kita rasakan ketika kita mengamalkan. Kalau belum mengamalkan itu sebenarnya orang taat itu orang yang asing, orang-orang yang makanya Islam di awal dulu lebih banyak diterima oleh orang miskin, orang-orang intelek yang mau dari mana. Nah itu terjadi pada masa Rasulullah, dianggap orang miskin, budak cuma yang menerima Islam itu. Jadi gengsi mereka tinggi untuk menerima kebenaran. Memang benar kelaparan, orang-orang Islam kelaparan selama lebih dan kurang dari 3 tahun. Nah terlepas dari pemboikotan itu, Abu Thalib jatuh sakit. Rasulullah berusaha untuk membujuk pamannya, ucapkanlah syahadat. Itu akan menjadi alasan bagiku untuk memohonkan ampun kepada Allah. Datang Abu Jahal kawan Abu Thalib. Kemudian Abu Umayyah dibujuk-bujuknya Abu Thalib. Tidak usah ucapkan kalimat itu. Malu kita, agama kita ini lebih kuat daripada agama Muhammad ini. Lihat pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang lemah, gengsi kita. Gara-gara gengsi itulah tidak Abu Thalib menggelengkan kepala Rasulullah yang tidak mau bersyahadat pada dasarnya terhadap Islam. Nah, itulah bahaya kawan. Akhirnya meninggallah Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Rasulullah mencoba memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Banyak dosa terhadap Islam, dia sayang kepada Nabi. Dan dia telah wafat, ampunilah dosa-dosa. Dijawab Allah melalui surat At-Taubah ayat 113 yang kita bacakan. Maka min Nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri, setelah jelas-jelas bagi mereka bahwa orang kafir itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam. Kalau kita kadang mendengar ceramah seperti ini main perasaannya, diparah Ustaz di paman Rasulullah di neraka, dipakai perasaannya. Nah ini kadang kita itu orang-orang yang tidak tahu dia akan membantah. Di mana Ustaz masa betul sebanyak itu jasanya masuk neraka, itu bukan kata kita. Allah yang mengatakan, walaupun keponakan Nabi, paman tidak beriman, tidak bisa. Jadi makanya orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sekalipun keluarga Rasulullah sendiri bagi Allah tidak menjadi hitungan. Misalnya nih banyak keturunan-keturunan Rasulullah, kalau memang dia mengikuti jalan Islam, maka Rasulullah diterima. Kalau enggak ya tidak bisa itu dianggap lebih mulia, dianggap lebih apa, selama dia tidak mengikuti seperti Rasulullah, maka dia tidak akan diterima juga oleh Allah. Nah, tetapi memang ya siapapun yang pernah bersyahadat pasti masuk surga. Cuman tetap juga diproses di neraka. Jadi bukan kalau syahadat langsung masuk surga, enggak, tetap diproses. Yang namanya orang Islam dia pasti masuk surga, tapi dia tetap diproses itu. Berapa banyak kesalahannya sebetulnya dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, inilah sedihnya Rasulullah ketika pamannya wafat akibat hasutan dari kawannya sendiri. Nah, dalam keadaan sedih Rasulullah, Allah menguatkan Rasulullah dengan surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa Allahu a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah Islam kalau tidak dengan Abu Jahal, dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Allah memilih Umar. Jadi Allah itu tahu ini orang bisa dikasih petunjuk. Kalau ini memang betul-betul gak akan pernah mau. Ternyata orang-orang yang keras hati ini sekarang ditemukan nama penyakitnya itu adalah NPD, narsis personality disorder. Ini tidak ada obatnya. Ini orang kurang rasa empati kepada orang lain, dia tidak pernah peduli sama orang, pendapat dia yang benar, dia yang betul, tidak pernah mau menerima nasihat. Jadi kalau ada di antara kita yang termasuk orang yang tidak bisa dikasih petunjuk sama orang, karena dia tidak mau buka diri.
sempat dia bilangnya udah istriku masuk Islam aja kita batal langsung ayat itu, karena itu kan sudah memfonis dia masuk neraka 10 tahun sebelum dia menikah. Itulah bukti kebenaran Al-Quran. Ternyata memang benar Abu Lahab tidak pernah mau masuk Islam. Nah, padahal 10 tahun itu sebelum dia menikah. Nah, orang yang ditunjuk oleh Allah, contohnya Umar bin Khattab, akhirnya dia memilih Islam. Jadi tidak nampak gambarannya, hati-hati mereka itu sudah terjadi ada di tangan Allah. Ini orang terasa masih bisa dikasih masukan. Kalau ini enggak, makanya kita itu di dalam rumah tangga, di dalam berteman, kalau sudah ada gejala-gejala yang ini pada pasangan kita, buatlah kesabaran. Banyak-banyak kita kesabaran kepada Allah, karena mereka memang tidak akan pernah berubah. Nah, itu bahaya. Atau dengan doa-doa kita kepada Allah, Allah bisa memberikan petunjuk kepadanya, mudah-mudahan saja. Dan ternyata penyakit ini ada di zaman modern sendiri. Nah, setelah Rasulullah mendoakan Abu Jahal atau Umar dipilih Allah. Umar yang tadinya sangat membenci Rasulullah berubah menjadi sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan kemudian ada sahabat yang cukup dibenci oleh kalangan sahabat itu. Jadi Abu Muzaffar Al-Sahmi namanya. Itu sahabat orang buka. Dia sholat di kelakuan masih belum bisa berubah, tapi masih mau sholat. Kalau Rasulullah sabarlah dia, karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Jadi memang dia tidak disenangi, tapi Rasulullah memandang dia ini orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul. Akhirnya terbukti ketika dia ditawar oleh Raja Romawi. Waktu itu Abdullah Muzaffar Al-Sahmi ini ditawarkan oleh Raja Romawi karena sudah dapat bocoran bahwa dia adalah sahabat Rasulullah. Maka kata Raja Romawi, kau tinggalkan agama Islam, separuh kerajaan untuk. Kata Abdullah Muzaffar Al-Sahmi, tidak usah separuh, seluruh kerajaan kau ini kau kasih sama aku, tidak akan kutinggalkan Islam. Akhirnya dia mau direbus di dalam mangkuk besar yang sudah dibuat. Waktu dia mau dimasukkan ke dalam air besar itu menangis Abdullah Muzaffar Al-Sahmi. Saat itu Raja Romawi memanggil dia kembali. Kau mau mundur? Sudah mulai menyesal kalau sampai kau menangis? Kata Abdullah Muzaffar Al-Sahmi, yang kutangiskan kenapa nyawa aku cuma satu? Kalau sempat nyawa aku 100 kan banyak aku dapat mati sayangnya. Sudah direbus mati terus masukkan, itu yang kutangiskan. Sampai terdiam Raja Romawi. Gara-gara satu orang Abdullah Muzaffar Al-Sahmi nyerah Raja Romawi tanpa perlawanan, dan dia membebaskan seluruh umat Islam karena keteguhan akidah dari Abdullah Muzaffar Al-Sahmi. Maka sejak itu apa kata Umar, siapapun yang berjumpa Abdullah Muzaffar Al-Sahmi cium keningnya, baru orang tahu bagaimana dia aslinya. Sebetulnya dia sangat cinta kepada Rasulnya, tapi kadang masih sikap menjengkelkan. Nah, jadi kita ini tidak bisa memberi petunjuk kepada orang